Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. E. Rusiadi, SE, MSI, CCAR, CQNR, CMMR, selaku dosen pembimbing mata kuliah komputer aplikatif. Perkenalkan, nama saya Syaputra Adrianto sebagai perwakilan kelompok 5 yang bertugas sebagai moderator di pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saya Yolanda Widianggrani Sutomorang, NPM saya 2115210010. Saya Imelda Krisdayanti, NPM 2115210032. Saya Rams Ginting dengan NPM 21152100036. Nama saya Mia Auna Lubis, NPM 2115210063. di sini kami ingin mempresentasikan tentang transformasi kelembagaan bank di Indonesia masa new normal dengan metode SPARK. Baik, langsung saja kita pada penyampaian materi pertama. Saya persilakan Pak Yolanda. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan nilai GDP atau Gross Domestic Product dan GNP, Gross National Product, tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk atau perubahan pola dan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu masalah klasik yang banyak dialami oleh negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Definisi lain dari pertumbuhan ekonomi yaitu mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu peningkatan produksi barang dan jasa. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu wilayah, peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari peningkatan satu tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tinggi, merupakan salah satu indikator. Keberhasilan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kesejahteraan masyarakat meningkat, maka masyarakat dapat hidup makmur. Data GDP dapat dilihat grafik di bawah ini. Diketahui perkembangan PDB dari tahun 2005 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Itu artinya negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga warga negara Indonesia juga semakin sejahtera. PDB yang diartikan dengan tingginya angka produksi. Tingginya angka produksi dihubungkan kepada daya beli masyarakat yang juga tinggi. Inilah mengapa ketika angka PDB naik, muncullah anggapan bahwa negara tersebut juga semakin sejahtera. Inflasi merupakan salah satu permasalahan klasik suatu perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan real masyarakat secara berkelanjutan, mempunyai dampak negatif dalam perekonomian makro. Hal tersebut menempatkan isu inflasi sebagai indikator yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Krisis moneter yang muncul pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan melonjaknya tingkat inflasi di Indonesia, berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan tersebut telah menempatkan inflasi sebagai salah satu indikator strategis bagi upaya mengeluarkan perekonomian nasional di resesi yang berkepanjangan. Perkembangan tersebut telah menempatkan inflasi sebagai salah satu indikator bagi upaya pengeluaran perekonomian nasional dari resesi yang apa tuh? Yang kau turuni tadi, Ram. Jangan dituruni dulu.
Dalam kaitan kebijakan moneter, salah satu faktor pentingnya bagi efektivitas moneter adalah pemahaman mengenai terbentuknya ekspektasi serta faktor yang berpengaruh terhadap inflasi. Dengan diperolehnya pemahaman tentang dua hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi yang pertama pengendalian inflasi, khususnya melalui kebijakan moneter. Yang kedua, penentuan target inflasi yang diinginkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan moneter di Indonesia pada masa sekarang sangat dilematis. Banyaknya saran yang ingin dicapai serta tidak optimalnya fungsi sistem keuangan menyebabkan pengendalian moneter secara langsung menjadi kurang efektif. Pada satu sisi, perkembangan atau fluktuasi atau nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat, masih belum stabil dan tingkat inflasi masih tinggi, memaksa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mempertahankan kebijakan uang ketat. Hal ini berdampak pada tingginya suku bunga dalam negeri. Di sisi lain, tingginya suku bunga berdampak negatif terhadap dunia usaha. Ini disebabkan membengkaknya kewajiban pembayaran bunga dan terhentinya pemberian kredit baru oleh perbankan. Akibatnya, non-performing loan meningkat dan bank beroperasi dengan negatif spread. Ini adalah tabel inflasi. Grafik inflasi tahun 2005 sampai 2019. Dapat kita lihat pada tahun 2006, tingkat inflasi sangat tinggi yang menyebabkan nilai mata uang turun. Menurunnya minat menabung produsen mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga umum barang dan jasa. Menurunnya daya beli masyarakat mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Dan dapat kita lihat perbedaan pada tahun 2019, inflasi menurun. Inflasi yang terlalu rendah akan membuat sektor usaha lesu. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk memastikan pelaku usaha tetap berproduksi. Hal ini juga untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran agar tidak ada tekanan pada perekonomian saat mulai pulih. Hanya ini yang grafik inflasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Imelda. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis apakah transformasi kelembagaan Bank Indonesia Hijau dan grant financing di Indonesia masa new normal mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menganalisis apakah transformasi kelembagaan Bank Indonesia Hijau dan grant financing di Indonesia masa new normal mendukung inflasi di Indonesia. Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan penelitian tentang transformasi kelembagaan Bank Indonesia Hijau di Indonesia di masa new normal. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan transformasi kelembagaan Bank Indonesia Hijau dan green financing di Indonesia masa new normal. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah model VAR adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kajian pasar transformasi kelembagaan Bank Indonesia Hijau dan grant financing di Indonesia mampu mengendalikan tingkat keseimbangan pada masa new normal? Yang kedua, apakah kelembagaan Bank Indonesia mampu mengendalikan ekonomi dalam menghadapi interaksi kebijakan moneter, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Kerangka konseptual adalah hubungan timbal balik antara suatu variabel dan variabel lainnya secara VAR. Berdasarkan penjelasan, maka kerangka konseptualnya dapat disajikan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia Aulina. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan praduga berdasarkan masalah yang diteliti.
biasanya berkaitan dengan dua atau lebih variabel dengan melakukan analisis dan pengujian untuk mendapatkan bukti yang sebenarnya. Pengertian ini dari hipotesis yakni rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, kajian. Pasar transportasi kelembagaan Bank Indonesia Hijau dan Green Financing di Indonesia mampu mengendalikan tingkat keseimbangan pada masa new normal. Yang kedua, kelembagaan Bank Indonesia mampu mengendalikan ekonomi dalam menghadapi interaksi kebijakan moneter. Dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Definisi operasional berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, CAR. CAR capital adequacy ratio atau disebut CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. Rasio menunjukkan sejauh mana bank mengandung risiko kredit, pernyataan, surat berharga, tagihan yang ikut dibiayai oleh dana masyarakat. Yang kedua, indeks pembangunan keuangan atau disebut FDI. Indeks pembangunan keuangan atau disebut FDI yaitu sebuah investasi atau penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau asing. Yang ketiga, ROA. ROA adalah indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total aset bagi manajer, investor, atau analisis mengenai seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. GDP atau produk domestik bruto adalah perhitungan yang didapatkan dari penjumlahan dari setiap nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Umumnya dalam jangka waktu setahun. Yang kelima, INF atau disebut inflasi. Tidak diartikan sebagai kenaikan harga barang jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi kan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau disebut BPS. Data dan metode analisis data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder secara time series yang berasal dari Bank Indonesia, World Bank, OJK, BPS, dan lainnya. Data-data ini dari data-data yang kami ambil
ini dari tahun 2005 sampai 2019, yaitu data CAR, FDI, ROA, GDP, dan inflasi. Model PAR merupakan model yang digunakan tanpa menitik beratkan masalah eksogenitas dari variabel-variabel yang digunakan dalam analisis. Berdasarkan konseptual PAR yang dibangun, maka persamaan model dapat dibentuk adalah seperti ini. Persamaannya, Bang. Persamaannya. Inilah persamaan dari model PAR yang akan kami buat. Di mana GDP adalah produk domestik bruto, CAR capital adequacy ratio, FDI investasi asing langsung, inflasi INF kenaikan harga secara terus-menerus, ROA pengembalian atas aset. Model analisis data yang digunakan dalam structural factor auto-regression atau SPAR yang didukung oleh IRF atau Impulse Response Function dan Forecast Error Variance Decomposition. Sedangkan uji asumsi yang digunakan adalah uji stasionaritas, uji kausalitas Granger, uji kointegrasi Johansen, uji stabilitas lab struktur, uji panjang lab, dan pengujian PAR. Berikut ini adalah pengujiannya. Di sini saya akan memandu cara pengolahan menggunakan SPAR. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi EVIS terlebih dahulu. Kita masukkan data yaitu 2005 dan 2019, dan untuk frekuensinya kita masukkan integral DAT. Setelah itu kita klik quick, empty group, dan kita akan menyalin data yang telah kita ambil di OJK dan Bank Indonesia tersebut. Kita akan mengcopy. Dan kita pastekan di sini. Oke. Setelah dipastekan, kita akan mengganti nama daripada seruan sertu sampai seru 5 ini menjadi variabel yang telah kita ambil seperti CAR, FDI, ROA tersebut. Yang pertama, oke. Setelah itu, untuk mendapatkan hasil daripada
uji stasioner datanya atau unit road test, kita akan mengklik salah satu variabel ya. Contohnya kita ambil dulu car. Kita view. Kita klik view. Dan kita klik unit road test. Kita klik, kita buat maksimum lex-nya 1. Dan kita oke kan. Dan muncullah datanya seperti ini. Ya. Sama ya. 1, 2, 3. Begitu juga seterusnya untuk langkah pengolahan data pada unit test-nya. Contoh lagi kita ambil satu lagi yaitu satu variabel lagi. Kita akan mencari FDI-nya. Kita klik FDI-nya 2 kali, kita klik view, dan kita klik unit road test, dan kita klik standard road test. Kita buat lagi maksimum lex-nya 1, dan kita oke kan. Dan muncul juga hasil seperti yang sudah kita ambil sebelumnya. Ya. Dan setelah itu kita akan menguji kausalitas Grander. Kita klik quick. Ya, kita klik ini Grander Causality Test. Sedikit salah ya. Bentar. Quick. Di sini kok nggak ada yang buat deh. Cek di semua kayak Bu Ade. Enggak. Orang ini nggak ada pastikan di sini. Ntar dulu. Oh.
Dan untuk uji kausalitas Granger-nya kita klik semua variabel dari CAR, FDI, GDP, inflasi, dan ROA seperti ini, dan kita klik Quick dan kita masuk ke grup statistik dan kita akan memilih Granger Causality Test ya, dan kita klik OK dan kita masukkan 1 OK dan muncullah hasilnya. Ya, seperti ini ya. 03207 03207 ya. Jadi sama persis seperti yang telah kami ambil sebelumnya. Dan selanjutnya kita masuk kepada uji kointegrasi Johannes. Ya. Jadi, ini nama orang. Selanjutnya kita akan menguji stabilitas struktur. Sama seperti tadi juga kita akan mengklik semua variabel. Kita klik kanan, kita klik open, kita klik asvar, dan kita klik laknya. 11. Oke. Ya, dan keluar hasilnya. Bisa kita lihat. Ya. Seperti ini. Sama persis dengan data yang telah kami ambil sebelumnya. Untuk melihat tabelnya, ya, seperti ini tabelnya. Dan kita ingin grafiknya, ya seperti grafiknya juga. Sama seperti yang data telah kami ambil sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan menguji panjang leg-nya. Sama juga kita akan mengklik semua variabelnya. Kita klik kanan, kita klik open, dan kita klik asvar juga. Kita buat 11. Karena kemarin hanya jumlah 11 yang bisa kami masukkan. Selanjutnya kita akan menguji VAR. Ya, dalam uji VAR ini kita akan dengan panjang dengan nilai ICE yang terkecil ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengetes dari nominal 11 sampai seterusnya yang bisa mengeluarkan hasil daripada data yang kita oleh itu hanya nilai 11. Jadi ya otomatis kami menganggap bahwa nilai 11 inilah nilai terkecil ICE dari panjang untuk uji VAR-nya. Jadi sama juga seperti tadi, kita akan mengklik semua variabel. Nah, kita klik kanan. Kita klik VAR. Ya, dan ini kita akan klik 11. Ya, jadi hasilnya sama juga seperti hasil sebelumnya ya. Ya, seperti ini. Dan bisa kita lihat memang hasilnya juga sama ya.
Ya, kita lihat ya, seperti card ini 05903002. Di sini juga 05900302. Jadi sama seperti data yang telah kami olah sebelumnya. Selanjutnya kita akan uji IRF ya. Caranya kita klik view pada lembar output var, impulse respon ya. Jadi kita klik ini ya. Ya, kita klik ini impulse respon. Dan kita klik OK saja. Ya, dan keluar hasilnya seperti ini ya. Seperti grafik. Memang grafik ya. Ya, seperti ini. Jika kita besar pun ya akan sama juga. Ya, dan kita untuk ingin melihat tabelnya, kita klik tabel saja, sudah keluar. Ya, multi grafernya juga keluar juga, dan combinate grafisnya juga akan kelihatan seperti ini di jelasnya. Ya. Setelah itu kita akan menguji PAVD ya, itu dengan cara mengklik view dan variance decomposition. Kita klik view, kita klik variance decomposition. Kita klik OK. Ya, keluar. Seperti ya, ini ya. Ya, dan keluarlah hasilnya seperti ini. Ya, dan beginilah cara pengolahan data menggunakan SVAR ya. Memang sedikit rumit daripada pengolahan sebelumnya, tapi jika kita akan pelajarinya, pasti akan dapat. Kembali ke moderator. Baik, demikianlah beberapa yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.